Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzales Narustorus dengan NIM akhirnya 033 dari kelompok 4 pada tutorial statistika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mengolah data dan berinterpretasikan hasil output estimasi parameter dengan menggunakan dua software yaitu RStudio dan juga Minitab. Nah, kita langsung masuk saja ke soalnya, di mana di soal tugas mingguan shift kedua ini, pada soal yang pertama, seorang supervisor ingin memperkirakan rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik. Dari 20 pelanggan yang diamati, diperoleh rata-rata waktu pelayanan 35 menit dengan standar deviasi sampel 4 menit. Diasumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Nah, dari soal yang pertama ini diketahui sampel acak itu sebanyak 20 pelanggan. Karena nilai 20 itu lebih kecil daripada 30, maka soal ini merupakan estimasi rata-rata sampel kecil. Dan karena N-nya juga kurang dari 30, maka kita menggunakan distribusi T. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke software yang pertama yaitu RStudio. Nah, di RStudio sini, yang pertama kita perlu menulis dulu atau memasukkan variabel-variabel yang kita ketahui dari soal. Yang mana itu ada X bar atau rata-rata waktu pelayanannya, itu adalah 35 menit. Kemudian S di sini adalah itu simpangan baku atau standar deviasi, itu adalah 4 menit. Dan N itu adalah banyaknya waktu pengamatan atau jumlah sampel, yaitu sebesar 20. Kemudian kita perlu memasukkan nilai alpha atau tingkat signifikansi. Nilai 0,01 ini didapat dari hasil pengurangan 1 antara interval kepercayaan 99%, yaitu didapat 1%. Maka di sini untuk desimal dari 1% itu adalah 0,01. Kemudian kita lanjut ke derajat kebebasan. Kita perlu menghitung derajat kebebasan di mana didapat dari jumlah pengamatan dikurangi 1. Ini 20 pengamatan itu 20 pelanggan dikurangi 1, maka didapat derajat kebebasan itu adalah 19. Kemudian kita perlu menghitung T kritis untuk alpha bagi 2 dengan DF-nya itu adalah jumlah sampel acak dikurangi dengan 1. Di mana untuk alpha per 2 itu didapat dari 0,01 dibagi 2, yaitu 0,005. Maka nilai T kritisnya itu bisa didapatkan menggunakan distribusi T, yaitu 1 dikurangi alpha 1 per 2, yang berarti 1 dikurangi 0,005, dan DF yaitu 19. Maka didapat nilai T kritisnya. Kemudian kita perlu mencari standar errornya. Standar error sendiri didapat dari standar deviasi atau simpangan baku, yaitu 4 menit dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah sampel acak, yaitu 20 tadi. Maka jika sudah, kita bisa mengetahui standar errornya dan kita bisa menentukan batas bawah dan atas selang kepercayaan. Yang mana untuk lower bound ini adalah batas bawah. Untuk perhitungan sendiri adalah X bar atau rata-rata waktu pelayanan, itu 35 menit dikurangi dengan T kritis yang sudah kita dapatkan tadi dikali dengan standar error. Nah, untuk upper bound-nya sendiri itu kebalikannya dari yang atas tadi. Rata-ratanya kita jumlahkan dengan nilai T kritisnya. Kemudian kita kali dengan standar error. Maka kita bisa mendapatkan selang kepercayaan 99% dengan menggunakan sintaks seperti ini. Sintaks CAT itu sendiri digunakan untuk mendapatkan nilai yang lebih detail dengan angka di belakang koma itu lebih banyak. Nah, jika sudah, kita bisa running soal pertama ini dengan menggunakan Ctrl Enter atau klik Run. Nah, sini sudah didapatkan hasilnya, di mana untuk nilai T kritisnya sendiri itu adalah 2,860935 dengan standar error yaitu adalah 0,8944272, dan di sini kita bisa mendapatkan selang kepercayaan 99%. Itu adalah 32,4411 sampai 37,5589. Nah, dari soal yang pertama ini maka bisa diartikan bahwa interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi itu berinterval antara 32,4411 sampai 37,5589. Yang mana nilai ini kita cukup yakin karena menggunakan tingkat kepercayaan itu 99%. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke software yang kedua yaitu Minitab. Di software yang kedua ini kita bisa klik statistik.
kemudian basic statistik, dan kita pilih satu sampel T untuk menjawab soal pertama tadi. Kemudian kita pilih summarize data, dan sampel size itu ukuran sampel yang sampel acak ya tadi itu adalah 20 sampel. Kemudian untuk sampel min itu adalah rata-rata waktu pelayanan ini 35 menit. Dengan standar deviasi itu adalah 4 menit. Kemudian kita klik option untuk memasukkan nilai dari confidence level atau tingkat kepercayaan, yaitu 99. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di software Minitab sendiri itu didapatkan selang kepercayaan 99%-nya itu berada dalam antara 32,441 sampai 37,559. Di sini juga bisa kita perdetail angkanya. Nah, dari sini kita bisa bandingkan dengan software RStudio yang pertama tadi sudah kita kerjakan, itu nilainya itu sama. Maka dari hasil kedua software ini kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan 99%-nya itu selang kepercayaan 99%-nya itu berada dalam rentang sebagai berikut, karena kedua software itu konsisten. Nah, jika sudah, kita lanjut ke soal yang kedua, yang dimana suatu survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan proporsi pengguna sepeda motor dan mobil yang memilih parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Dari 500 pengguna sepeda motor, terdapat 210 yang memilih parkir berbayar. Kemudian dari 450 pengguna mobil, terdapat 120 orang yang memilih parkir berbayar. Kemudian tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara kedua kelompok tersebut. Ya, artinya dia ingin mencari tahu selisih proporsi populasi, yaitu sesungguhnya itu. Maka kita bisa menggunakan dua software sama, RStudio dan Minitab. Dan di soal yang kedua ini, karena diketahui ada dua proporsi, yaitu pengguna sepeda motor dan mobil, maka kita menggunakan estimasi selisih dua proporsi. Nah, kita langsung masuk ke software yang pertama. Ini soal yang kedua kita menggunakan estimasi selisih dua proporsi, dimana dari soal diketahui N1 atau jumlah sampel dari pengguna sepeda motor itu adalah 450, dengan X1 ini adalah eventnya, N1 ini tadi adalah trialnya, X1 itu eventnya itu sebanyak 210 atau yang memilih parkir berbayar dari si pengguna motor. Dan untuk P-top ini sendiri adalah untuk proporsi sampel itu didapatkan dengan nilai event dibagi dengan nilai trial atau 210 dibagi dengan 500. Kemudian N2 ini untuk pengguna mobil, di mana trial itu 450 dan event atau kejadiannya itu adalah 120 yang memilih parkir berbayar. Kemudian kita bisa mencari proporsi sampel lagi, sama dengan membagi 120 dibagi dengan 450 atau event dibagi dengan trial. Dan di sini kita perlu masukkan juga nilai alfa atau tingkat signifikansinya, itu didapatkan dari 1 dikurangi dengan tingkat kepercayaan atau confidence level. Ini mari diketahui dari soal, confidence levelnya itu 95%, maka 1 dikurangi 95% itu adalah 5% atau 0,05 jika dalam bilangan desimal. Jika sudah, kita bisa mencari selisih proporsi terlebih dahulu, yaitu PDIF, dengan cara mengurangi dari proporsi sampel pertama dikurangi dengan proporsi sampel kedua. Nah, kemudian kita bisa mencari standar errornya atau SE, itu dapat dari SGRT, itu adalah akar kuadrat dari proporsi sampel pertama dikali dengan 1 dikurangi proporsi sampel pertama dibagi dengan jumlah trialnya atau jumlah sampel yang diketahui dari soal, yaitu 500. Seperti itu. Kemudian ditambah dengan proporsi sampel kedua dikali dengan 1 dikurangi proporsi sampel kedua dibagi dengan N2, yaitu 450. Maka didapat nilai standar errornya. Jika sudah, kita bisa mencari nilai Z kritis. Sama untuk alfa dibagi 2, yaitu 0,05, kita bagi 2 jadi 0,025. Maka kita bisa mencari Z kritis dengan distribusi normal, yaitu 1 kurangi alfa per 2 dibagi 2. 1 dikurangi alfa per 2, itu maksud saya. Karena di sini untuk alfa di nomor 2 itu
masukkan dengan variabel seperti ini. Maka alfa per 2 yaitu ya ini 0,025, dan kita bisa mendapatkan hasil dari Z kritis. Kemudian kita bisa mencari batas bawah dan atas selang kepercayaan dengan lower bound itu sama, cuman kita melakukan pengurangan antara P-diff atau selisih proporsi dengan Z kritis, baru kita kali dengan standar error. Dan untuk upper bound itu P-diff atau selisih proporsi dijumlahkan dengan Z kritis, dan didapat selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi. Di soal yang kedua ini kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, sintaks get. Nah, jika sudah, kita running saja di soal yang kedua ini dengan Ctrl Enter. Nah, di soal yang kedua didapatkan standar errornya. Di sini dijelaskan standar error itu sebesar 0,03036.063. Dan nilai Z kritisnya itu adalah 1,959964. Dan untuk selang kepercayaan 95% itu adalah 0,0938279 sampai 0,2128391. Nah, jika sudah, kita lanjut ke software yang kedua. Di software yang kedua itu kita bisa mengklik statistik, baru basic statistik, baru kita pilih dua proporsi, karena tadi kita menggunakan estimasi selisih dua proporsi. Baru kita summarize data, dan sampel pertama itu adalah pengguna motor. Eventnya itu atau kejadiannya itu dari soal diketahui kejadiannya itu adalah 210 dari 500 trials, dan untuk pengguna mobil itu adalah 120 dari 450 event yang ada, dari 450 trial yang dilakukan. Dan di sini kita bisa klik option, confidence level itu sama 95%. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat untuk selang kepercayaan 95%-nya itu ini 0,093828 sampai 0,212839, yang dimana nilainya itu sama dengan nilai di software yang pertama, yaitu RStudio. Maka dari output yang diberikan itu kita bisa simpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, selisih proporsi antara si pengguna motor dan juga pengguna mobil itu berada dalam rentang 0,093828 sampai 0,212839. Dan karena angka ini tuh seluruh rentangnya itu bernilai positif, maka proporsi pada pengguna motor itu jauh lebih signifikan, lebih besar daripada si pengguna mobil. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga diketahui sebanyak 12 karung beras dipilih secara acak dari suatu distributor. Hasil penimbangan menunjukkan simpangan baku berat sebesar 0,35 kg. Kemudian diasumsikan berat karung beras berdistribusi normal. Kemudian kita harus menentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat seluruh karung beras. Karena yang dicari itu adalah variansi dan juga si simpangan bakunya, maka dari itu kita bisa menggunakan distribusi chi-square yang mampu mendefinisikan dari kedua variabel yang ditanyakan tersebut. Nah, di soal yang ketiga ini kita menggunakan estimasi variansi dengan mencari nilai chi-square gitu. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, kita perlu mendefinisikan atau memasukkan dulu yang kita ketahui dari soal, yang dimana kita diberikan nilai N atau sampel itu sebanyak 12 karung beras, dengan S-nya itu adalah standar deviasi, simpangan baku itu 0,35, dan untuk S3 di sini itu adalah si variansinya yang didapat dari nilai kuadrat dari si simpangan bakunya. Kemudian kita menginput nilai alfa atau tingkat signifikansi itu sama seperti soal nomor 2, karena untuk tingkat kepercayaan itu atau confidence level itu sama-sama menggunakan 95%. Nah, jika sudah, kita perlu menentukan lagi si derajat kebebasan yang ini, yaitu dengan N dikurangi 1 atau 12 kurangi 1 itu adalah 11. Kemudian kita bisa mencari nilai chi-square-nya dari tabel. Untuk DF-nya itu 11.
yang mana CL di sini arti adalah C lower atau batas bawah, itu bisa menggunakan distribusi C square dengan input datanya itu adalah 1 dikurangi alpha per 2 dan nilai DF yaitu 11. Kemudian untuk CU itu adalah C upper, C square upper. Untuk rumusnya sama, namun kita langsung memasukkan nilai alpha per 2-nya, tidak menggunakan 1 kurangi alpha karena kita ingin mencari batas atas dari nilai C square-nya. Jika sudah, kita bisa menghitung interval kepercayaan untuk variansi, yang mana variansi ini sama lower dan upper karena kita tadi mencari nilai C square lower dan juga upper. Dan untuk rumusnya itu N kurangi 1 atau ini derajat kebebasan dikali dengan si variansinya atau kuadrat dari simpangan baku. Kemudian kita bagi dengan C lower. Kemudian untuk variansi upper itu sama, nilai derajat kebebasan dikali dengan variansi, namun kita bagi dengan C upper, CU itu. Nah, jika sudah, kita bisa mencari interval kepercayaan untuk kesimpangan baku, yaitu SD lower atau standar deviasi simpangan baku lower itu dengan akar kuadrat dari variansi lower. Kemudian untuk SD upper atau simpangan baku upper itu menggunakan SQRT atau akar kuadrat dari variansi upper, seperti itu. Kemudian kita bisa mencetak hasil untuk selang kepercayaan 95% untuk variansi itu ditulis menggunakan sintaks seperti ini, dan untuk selang kepercayaan untuk simpangan baku menggunakan nilai SD lower dan SD upper dengan sintaks seperti itu. Kemudian kita langsung running saja. Nah, dari soal yang ketiga ini didapatkan bahwa nilai C square dari tabel atau dari software untuk C lower itu berada dalam nilai 21,92005 dan C upper itu adalah 3,815748 seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa langsung melihat hasil dari selang kepercayaan 95% untuk variansi itu adalah berada dalam rentang 0,0614734 sampai 0,3531417. Dan untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku itu berada dalam rentang 0,2479383 sampai 0,5942573. Nah, kemudian kita langsung masuk ke software yang kedua, yaitu Minitab. Kita bisa menggunakan fisika statistik dan satu varians. Kemudian di sini kita pilih simple standar deviasi dengan sampel size itu 12, dan sampel standar deviasinya itu tadi diketahui di soal yang kedua itu adalah 0,35 itu standar deviasi. Kemudian untuk offset itu confidence levelnya sama, dan di sini dapat nilai confidence levelnya itu nilai interval kepercayaannya itu 0,24 sampai 0,594 yang ini simpangan baku, dan itu nilai sama. Kemudian kita bisa lanjut ke mencari variansi, yaitu dengan sampel variance. Dan di sini untuk nilai sampel variansi itu kita dapatkan dari si variance di sini atau 0,122. Kemudian untuk confidence level itu sama, dan didapatkan nilainya itu berada dalam interval 0,061 sampai 0,352. Dan di sini nilainya itu sama apabila ininya kita desimalnya kita tinggiin. Nah, nilai itu sama. Dan untuk maka didapat nilai variansi dan nilai simpangan bakunya itu sebagai berikut. Mungkin cukup sekian hasil pengolahan data dan juga interpretasi pada tugas mingguan di modul yang pertama statistika 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.